Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan berbagi mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Bu Lulu, yang kedua Bu Eka, yang ketiga Bu Ayu, dan yang keempat Bu Anis. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Pada kesempatan ini, kami mempraktikkan percakapan coaching secara tiat atau 3 orang, yang terdiri dari 3 siklus. Berikut adalah pembagian peran dalam proses coaching siklus 2. Yang pertama, Bu Ayu berperan sebagai supervisor. Yang kedua, Bu Lulu berperan sebagai coach. Yang ketiga, Bu Eka berperan sebagai coachee. Berikut adalah video proses coaching siklus 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lulu, senang bertemu dengan Bu Lulu hari ini. Hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, kita akan melakukan supervisi. Nah, hari ini kita akan melakukan supervisi terhadap praktik coaching yang akan dipraktekkan oleh Bu Lulu dengan Bu Eka. Ya, tujuan dari supervisi ini untuk memastikan bahwa Bu Lulu mampu mengimplementasikan kompetensi coachingnya. Nah, Bu Lulu, lebih spesifik lagi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin beliau kembangkan? Iya Bu Ayu, untuk kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan hari ini yaitu kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Lulu, hari ini kita akan fokus pada kompetensi kehadiran penuh dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk persiapannya sudah sejauh mana Bu Lulu? Iya Bu, terkait praktek coaching yang akan saya lakukan, semuanya sudah saya siapkan. Saya akan mempraktekkan coaching pada Bu Eka. Tujuan saya adalah membantu Bu Eka merencanakan strategi pembelajaran baru agar partisipasi siswa itu lebih meningkat. Saya akan fokus memastikan kehadiran penuh selama sesi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mendorong Bu Eka nanti untuk menemukan solusinya sendiri, begitu Bu. Oke, seperti itu ya Bu Lulu, bagus sekali. Bisa minta tolong dijelaskan di dalam mengapa ya Bu Lulu kok memilih fokus pada kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot? Kenapa Bu Lulu? Begini Bu, menurut saya kehadiran penuh itu adalah kunci untuk menunjukkan bahwa saya itu benar-benar ada di sana untuk mendengarkan dan mendukung Bu Eka. Sedangkan pertanyaan berbobot itu membantu Bu Eka nanti atau mendorong Bu Eka agar dia itu lebih berpikir lebih dalam lagi. Tidak hanya tentang apa yang sedang dia lakukan, tetapi juga mengapa dia itu melakukannya. Saya rasa itu nanti bisa membuat dia lebih reflektif begitu. Oke, seperti itu. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Bu Lulu tadi. Kehadiran penuh memang akan membuat coach itu merasa didengarkan dan dihargai. Sementara pertanyaan berbobot itu mendorong munculnya solusi dari coach sendiri. Lalu Bu Lulu, apa indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur apakah Bu Lulu sudah mencapai kompetensi inti tersebut? Saya rasa jika saya bisa mendengarkan dengan sepenuh hati tanpa terganggu pikiran lain, menjaga kontak mata, kemudian memberikan waktu jeda yang cukup bagi Bu Eka untuk berpikir sebelum saya merespon, itu tandanya saya bisa hadir sepenuhnya. Oke, baik, seperti itu ya Bu indikatornya. Kita sepakati dulu indikatornya seperti itu. Nanti ketika Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan observasi. Ketika observasi, saya akan memperhatikan dua hal yang utama. Yang pertama, kehadiran penuh dan kualitas pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan sesuai indikator tadi. Kemudian, apakah ada aspek lain yang Ibu ingin saya perhatikan juga dalam praktek itu? Ya Bu, saya rasa kontak mata yang konsisten, kemudian bahasa tubuh yang cukup terbuka. Tapi ya kadang saya merasa sedikit terganggu oleh kekhawatiran. Apakah
pertanyaan saya nanti cukup efektif atau belum. Oke, nanti kita akan fokus pada itu ya Bu. Untuk observasinya bisa dimulai pukul 10 setelah kelas selesai ya. Setelah itu, setelah observasi nanti sorenya kita akan jadwalkan untuk pasca observasi. Bagaimana menurut dulu jadwalnya? Iya Bu Ayu, saya rasa jadwalnya sudah pas. Insya Allah saya bisa dan saya siap. Oke, kalau begitu saya akan mencatat dulu poin-poin penting observasi nanti. Kemudian fokus saya adalah pada apa yang Ibu lakukan secara alami selama sesi coaching, terutama dalam hal kehadiran penuh dan bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan. Setelah itu kita akan diskusi bersama. Saya dulu ya. Iya Bu Ayu, siap. Terima kasih ya Bu Ayu, dengan percakapan pra-observasi ini saya jadi lebih tenang dan tidak grogi sebelum mempraktekkan teknik coaching dengan Bu Eka nanti. Iya, sama-sama Bu Lulu. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Iya Bu Ayu, terima kasih. Oke, Bu Lulu, hari ini kita akan mulai observasinya ya. Nanti silahkan Bu Lulu melakukan praktek coaching dengan Bu Eka dan saya akan duduk di sini mengamati. Seperti itu Bu Lulu ya. Siap Bu Ayu. Oke, silakan masuk Bu Eka. Selamat siang Bu Lulu. Selamat siang Bu Eka. Maaf mengganggu waktunya hari ini. Tidak Bu, silakan duduk dulu Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Lulu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah Bu Eka, saya juga dalam keadaan sehat. Kemarin kita sudah janjian ya Bu Eka, mau bertemu. Nah, kira-kira ada unek-unek apa atau ada yang mengganjal dalam pikiran Bu Eka? Iya, jadi begini Bu Lulu. Saya mengamati ada anak dari kelas saya yang belum lancar dalam membaca. Dan ada anak yang tulisannya itu sering terbalik. Ketika menulis huruf E, seharusnya kan ke kanan, tapi anak tersebut malah menulisnya ke kiri gitu loh. Oh begitu ya Bu. Boleh tahu anak tersebut itu latar belakangnya bagaimana? Terus kenapa kok bisa sampai seperti itu? Iya, jadi latar belakangnya sebenarnya seperti ini Bu. Setelah saya telusuri, ternyata anak tersebut waktu TK dan kelas 1 itu berada pada zaman corona tersebut. Iya. Jadi anak tersebut masuk kelas langsung duduk di bangku di kelas 2. Oh begitu ya Bu. Kalau dalam satu kelas Bu Eka, ada berapa murid yang Ibu Eka ajar? Dalam satu kelas ada 12 anak. Kebetulan ada 12 anak di kelas saya. 12 anak. Namun yang anak tersebut yang belum pandai membaca, terus tulisannya tadi tidak terbaca, itu ada berapa anak itu? Ya, kebetulan ada 2 anak Bu. Jadi tadinya itu satunya kelemahannya belum terlalu mahir dalam membaca, tapi tulisannya bisa dibaca. Yang satunya belum terlalu mahir, dan namun tulisannya itu kurang rapi dan tidak bisa terbaca, seperti itu. Oh baik Bu, jadi arah pembahasan kita kali ini yaitu tentang permasalahan anak yang belum mahir dalam membaca, kemudian tulisannya tidak bisa dibaca gitu ya Bu Eka? Iya, betul. Kemudian saya ingin tahu ya Bu Eka, hal apa yang sudah Bu Eka lakukan selama ini? Treatment untuk anak tersebut ketika dalam kegiatan proses pembelajaran itu yang sudah Ibu Eka lakukan itu bagaimana? Iya, kalau biasanya seperti ini Bu ya, 2 anak ini duduknya saya taruh di hadapan saya agar saya bisa memantaunya setiap saat. Karena kalau tidak di hadapan saya, anak tersebut tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Kemudian anak yang satunya mengerjakan, tapi yaitu tadi tulisannya memang tidak bisa terbaca. Oh begitu, berarti Iya. 2 anak itu masih bergantung pada Bu Eka ya Bu ya? Iya, betul Bu. Sebetulnya Bu Eka itu sudah melakukan treatment tersebut dengan baik, tetapi belum terlihat perkembangannya begitu ya? Iya. Nah, kira-kira yang dilakukan Bu Eka tadi kalau nilai 1 sampai 10 itu di rank berapa Bu? Treatment yang tadi. Iya. Kalau yang sudah saya amati ya Bu ya, Iya. dari angka 1 sampai dengan 10 baru ada di posisi keempat. Sepertinya
jadi belum maksimal begitu maksud saya. Oh begitu, baik. Lalu keinginannya Bu Eka untuk anak-anak tersebut itu bagaimana, untuk dua anak tersebut itu? Nah, saya ingin mereka berdua itu bisa membaca dengan lancar, juga menulis dengan rapi, dan bisa terbaca sehingga sama dengan teman-teman yang lain di kelasnya. Oh begitu. Dari yang diungkapkan Bu Eka tadi, coba ya kita renungkan lagi. Apakah yang sudah Bu Eka lakukan itu sebetulnya treatmentnya Bu Eka itu sudah bagus ya Bu ya? Bagus banget. Tetapi kok masih berada di ranking 4 ya tadi? Dan saya yakin Bu Eka itu pasti bisa meningkatkan lagi. Coba nih Bu Eka renungkan sejenak strategi yang lain yang cocok untuk kedua anak tersebut itu bagaimana? Oh iya, mungkin saya akan mengadakan les tambahan setelah pulang sekolah untuk kedua anak tersebut dengan materi buku Ayo Belajar Membaca yang mempunyai 10 jilid itu Bu ya. Kemudian kalau pulang sekolah kan tidak ada teman-teman yang lain, jadi harapannya kedua anak tersebut bisa fokus dalam belajar sehingga mereka bisa membaca dengan lancar dan tulisannya itu bisa bagus seperti dengan teman-teman yang lainnya. Wah luar biasa sekali Bu Eka. Saya yakin dengan strategi tersebut anak-anak Ibu Eka lebih mahir dalam membaca. Akan tetapi ya Bu ya, jika strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil, mungkin kira-kira Bu Eka punya strategi lain ya selain itu gitu. Coba renungkan. Saya akan mungkin ya Bu ya, saya akan mengganti buku bacaan yang Ayo Belajar tadi dengan buku komik atau majalah anak atau mungkin buku-buku yang bergambar. Kemudian saya akan membuat tantangan kepada mereka dengan menggunakan timer. Saya rasa ini akan membantu anak tersebut meningkatkan kecepatan membacanya. Kemudian membuat permainan kata yang menyenangkan seperti mencocok gambar dengan kata atau membuat tulisan sederhana dari gambar tersebut. Dan tentunya mereka menulisnya di buku halus Bu ya. Iya Bu Eka. Jadi Bu Eka, dari semua strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi, saya yakin itu semua sudah sangat bagus ya. Tinggal Bu Eka menerapkannya kepada kedua anak tersebut tadi. Dan pastinya Bu Eka sudah mempunyai bayangan-bayangan tersebut ya tentang tindakan-tindakan tadi. Nah, kira-kira tingkat keberhasilan dari rencana-rencana Bu Eka tadi itu kira-kira di ranking berapa Bu? Kalau melihat dari beberapa hal yang saya siapkan tadi ya, saya yakin sudah ada di posisi 8. Wah luar biasa sekali. Yakin aja ya Bu Eka ya. Insya Allah apa yang akan Ibu lakukan nanti akan membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian dalam upaya tindakan tersebut atau rencana-rencana Ibu Eka tadi ya, pastinya Ibu Eka itu membutuhkan dukungan dari pihak lain. Nah kira-kira ya Bu ya, Bu Eka nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencananya itu tadi bisa berjalan dengan lancar dan maksimal Bu Ibu? Ya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan kedua orang tua anak tersebut. Saya akan mengatakan kalau ada les tambahan sepulang sekolah, sehingga orang tua mereka di rumah bisa mengantarkan bekal untuk anak-anaknya dan juga bisa meminta agar di rumah itu bersedia mendampingi anak-anak dalam belajar. Begitu ya Bu, luar biasa sekali Bu Eka. Dengan rencana-rencana tersebut, saya yakin kedua anak tersebut pasti lancar dalam membaca, kemudian tulisannya yang tadinya tidak bisa terbaca bisa menjadi terbaca. Nah, agar rencana Bu Eka tadi berjalan secara konsisten gitu ya Bu ya. Kira-kira yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya itu apa? Nah, di sini saya akan membuat buku penghubung tentang kegiatan membaca yang akan saya lakukan. Yang di dalam buku tersebut nantinya berisi sejauh mana mereka sudah mahir dalam membaca dan menulis. Buku tersebut akan ditandatangani oleh kedua orang tua mereka. Kira-kira seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Eka. Nah, secara tidak sadar ya Bu Eka, saya tadi sudah Bu Eka tadi ya
sudah menyampaikan strategi-strategi dari permasalahan yang Bu Eka hadapi tadi. Terus perasaan Bu Eka bagaimana nih setelah kegiatan ini? Apakah masih ada unek-unek atau permasalahan yang mengganjal dalam benak Bu Eka? Alhamdulillah, saya rasa tidak lagi Bu. Setelah tadi mengobrol dengan Ibu, ternyata secara tidak sadar saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih Bu ya. Ya, Alhamdulillah ya Bu Eka. Mungkin ada yang ingin Ibu Eka bicarakan lagi dengan saya? Untuk saat ini belum Bu ya. Mungkin nanti ketika saya melakukan aksi nyata ini dari rencana solusi yang telah saya buat, ketika nanti saya ada kendala, saya akan menghubungi dulu lagi. Iya Bu, saya doakan rencana-rencana Bu Eka tadi yang sudah Ibu bicarakan dengan saya itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Lulu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya Bu Eka, hati-hati di jalan ya Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu Lulu, bertemu lagi dengan saya. Tadi sudah selesai observasinya. Gimana Bu Lulu rasanya sudah selesai praktik coaching? Wah, sangat lega sekali Bu Ayu. Sudah selesai dalam kegiatan ini, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah Bu Lulu. Setelah saya sekarang kita melakukan pasca observasi ya, percakapan pasca observasi dulu. Tadi saya sudah mengamati Bu Lulu melakukan praktik coaching, kemudian sekarang kita harus mendiskusikan hasil dari observasi yang saya lakukan. Tujuan kita kali ini adalah menganalisis data observasi, memberikan balik, merencanakan pengembangan selanjutnya, kemudian menanyakan perasaan guru ketika melaksanakan coaching tadi. Gimana Bu perasaannya ketika melakukan coaching tadi? Saya merasa cukup baik Bu Ayu. Tapi ada beberapa momen di mana saya sadar tidak sepenuhnya saya itu hadir dalam percakapan tersebut. Saat Bu Eka tampak ragu-ragu, saya merasa agak tergesa-gesa untuk membantu. Dan mungkin itu membuat saya kurang fokus pada mendengarkan dengan sabar. Begitu. Oke, menarik sekali Bu Lulu sudah bisa menyebutkan hal itu. Saya juga mencatat beberapa momen di mana Ibu tampak ingin segera merespon ketika Bu Eka diam. Padahal memberi ruang bagi coach untuk berpikir itu penting Bu. Mengapa menurut Ibu merasa perlu tergesa-gesa saat itu? Kenapa ya? Mungkin karena saya takut Bu Eka merasa tidak nyaman dengan keheningan. Jadi saya langsung ingin mengajukan pertanyaan baru untuk membantunya begitu. Tapi sekarang saya sadar keheningan itu sebenarnya penting agar dia itu mempunyai waktu untuk berpikir sejenak begitu Bu, untuk merefleksikan dirinya itu begitu. Iya, betul sekali. Saya juga melihat beberapa momen tadi ketika Bu Lulu itu benar-benar hadir secara emosional, seperti ketika Bu Lulu memberikan jeda yang cukup panjang di awal sesi. Kemudian Bu Eka tampak nyaman karena merasa didengarkan dengan baik. Itu sudah sangat bagus. Nah, apakah ada indikator lain yang perlu saya perhatikan yang bisa menjadi sinyal bahwa Ibu sudah hadir secara penuh tadi? Saya rasa kontak mata yang konsisten dan bahasa saya cukup terbuka. Tapi ya kadang saya merasa sedikit terganggu Bu oleh kekhawatiran apakah pertanyaan saya itu sudah cukup efektif atau belum seperti itu. Iya, saya juga sadar ya Bu ya, itu pasti sulit untuk mengendalikan kekhawatiran itu. Tapi Bu Lulu ternyata untuk pertanyaan berbobot itu sudah nampak sekali Bu Lulu bisa mengajukan. Ada satu pertanyaan yang sangat kuat, yaitu ketika Bu Lulu bertanya apa menurut Bu Eka bisa diubah cara mengajar untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Tadi Bu Lulu sempat menggali pertanyaan dengan seperti itu. Nah, pertanyaan itu ternyata mendorong Bu Eka untuk berpikir lebih dalam tentang solusinya sendiri. Namun ada beberapa pertanyaan lain yang memang bisa lebih terbuka untuk eksplorasi. Gak apa-apa, nanti kita seiring dengan berjalannya waktu kita terus belajar ya Bu Lulu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Lulu tentang pertanyaan yang Ibu ajukan tadi? Apakah sudah berbobot atau belum Bu Lulu dengan? Saya setuju Bu Ayu. Saya juga merasa ada beberapa pertanyaan saya itu terlalu langsung dan kurang memberi ruang bagi Bu Eka untuk berpikir lebih luas lagi. Saya ingin ya
belajar membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif gitu. Iya, benar. Itu langkah yang baik, Bu. Bagaimana kalau sebagai rencana aksi, karena tadi Bu Lulu mengemukakan seperti itu ya, kita fokus pada latihan membuat pertanyaan terbuka dan memberi lebih banyak jeda antara pertanyaan antar coaching bisa melalui. Kita nanti diatur gini Bu, simulasi lagi dengan coaching, dengan rekan sejawat yang lain untuk praktek. Bagaimana pendapatnya Bu? Saya rasa saya sangat setuju Bu dengan pendapat Bu Ayu. Mungkin saya bisa memulai dengan simulasi coaching 2 kali dalam sebulan gitu ya misalnya. Dan setelahnya itu kita evaluasi. Dan saya juga akan mencari lebih banyak tentang bahan-bahan bacaan, tentang teknik-teknik bertanya coaching yang baik itu seperti apa. Oke, rencana yang sangat baik Bu Lulu. Saya juga mendukung dengan memberikan bahan bacaan yang relevan, nanti saya bantu carikan. Kita atur waktu untuk refleksi evaluasi progres itu ya nanti ya setelah selesai praktek simulasi. Kita jadwalkan observasi nanti. Nah, dulu adakah hal lain yang ingin Bu Lulu sampaikan sebelum kita menutup percakapan ini? Saya rasa sudah cukup jelas Bu Ayu. Oke, kalau begitu dapat kita akhiri percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih atas refleksinya. Saya yakin kompetensi coaching Bu Lulu akan terus meningkat setelah ini. Ya, terima kasih Bu Ayu. Umpan balik ini benar-benar membantu saya melihat area mana yang perlu saya perbaiki dan bagaimana saya melakukannya ke depan. Dan saya sangat menghargai bimbingan dari Bu Ayu. Oke, sama-sama Bu Lulu. Saya juga senang bisa mendampingi Bu Lulu berlatih coaching di sini. Sampai jumpa Bu Lulu. Oke Bu, siap. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah saya buat. Salam guru penggerak.